Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan KBM untuk mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga di kelas 12 TKR ini. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik ke kelas 12. Mudah-mudahan di kelas 12 ini kalian bisa lebih serius lagi dalam belajarnya, karena ini merupakan momen akhir kalian untuk meraih ijazah di sekolah ini, sehingga kekurangan-kekurangan kalian kemarin di kelas 11 bisa diperbaiki di kelas 12 ini. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan untuk saat ini kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau istilahnya daring, dan ini sebenarnya tidak kita harapkan, tetapi kita mengikuti kebijakan pemerintah karena pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Teknis pembelajaran untuk PJJ ini Bapak sudah susun dan disepakati oleh semua guru bahwa ada tahapan-tahapan. Yang pertama, di minggu ke-1 Bapak akan memberikan materi pelajaran berupa rangkuman atau bisa berupa file PDF atau bisa berupa video pembelajaran atau YouTube dan sebagainya. Nanti kalian tinggal menyimak materi yang nanti akan Bapak share. Nah, kemudian di minggu kedua kita akan mengadakan pertemuan tatap muka dalam bentuk Zoom atau kita bisa menggunakan Google Meeting. Kemudian di pertemuan ketiga nanti ada penugasan tentang materi yang sudah dijelaskan pada saat tatap muka dan materi yang sudah di-share di minggu pertama. Dan waktunya untuk pengumpulan tugas nanti akan disesuaikan dengan waktu dan banyaknya soal yang akan Bapak berikan kepada kalian. Dan di minggu keempat itu nanti akan ada evaluasi, itu bisa berupa penilaian baik dalam bentuk Google Form atau voice note atau catatan-catatan tugas yang harus dikumpulkan dan difotokan oleh kalian. Kemudian untuk perbaikan pembelajaran di kelas 12 ini di semester 5 terutama, jadi ada ketentuan di sini supaya kita fair ya. Jadi kalian mengikuti pembelajaran ini dengan benar-benar mengikuti aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kita istilahkan dengan kontrak belajar ya. Yang pertama, kalian sebagai siswa harus mengikuti pembelajaran minimal 13 kali dalam satu semester. Karena total dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan. Nah, jadi kalau ada ketidakhadiran baik berupa izin ataupun yang lainnya, atau misalkan keterangan, tanpa keterangan itu hanya diperbolehkan dalam satu semester itu hanya 3 kali. Jelas ya? Kemudian untuk kehadiran, nah ini minimal 80% dari kehadiran keseluruhan. Ditambah kemudian kalian keaktifan pada saat mengikuti belajar, kemudian kalian mengumpulkan tugas dan yang lainnya. Nah, ketika kehadiran sudah kalian peroleh 80% dari total kehadiran keseluruhan, maka kalian akan diberi penghargaan mendapatkan nilai minimal senilai KKM. Kita tahu bahwa KKM untuk pelajaran produktif ini adalah 75 minimalnya. Jadi kalau kalian sudah mengikuti kehadiran 13 kali kemudian atau 80% ya, kemudian kalian aktif dalam pembelajaran, minimal kalian sudah mendapatkan nilai KKM. Dan yang ketiga adalah untuk pengajuan ketidakhadiran tadi, misalkan kalian mau izin atau
ada kepentingan keluarga, silahkan kalian atau orang tua kalian harus menghubungi wali kelas masing-masing. Jadi nanti wali kelas akan menyampaikan informasi kepada guru pelajaran. Misalkan wali kelas kalian kelas 12 Ibu Sentia, nanti Ibu Sentia itu akan memberikan informasi ke Bapak bahwa kalian tidak hadir untuk pertemuan pada hari ini, misalkan seperti itu. Nah, itu kontrak belajar itu akan mengikat kalian. Jadi Bapak nanti akan memberikan nilai itu sesuai dengan kontrak belajar yang sudah kita sepakati. Kalau seandainya kalian berarti kurang kehadirannya dari 80%, maka kalian tentu tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Bahkan nilai KKM pun mungkin kalian tidak akan bisa diperoleh. Selain itu mungkin dari nilai evaluasi atau nilai ulangan, nilai yang lainnya itu akan menambah nilai kalian. Sehingga nilai kalian itu usahakan, karena kalian di kelas 12, kalau bisa itu harus di atas nilai KKM, karena ini akan berpengaruh terhadap nilai ijazah. Kemudian untuk materi pembelajaran di kelas 12 ini Bapak sharekan kompetensi dasar dan standar kompetensinya, KD dan waktunya. Jadi yang ini ada beberapa KD yang akan kita pelajari bersama, dari mulai mendiagnosis kerusakan kopling. Untuk yang pengetahuannya, nanti untuk prakteknya bagaimana kalian memperbaiki kopling, kemudian mendiagnosis kerusakan transmisi, kemudian mendiagnosis kerusakan transmisi otomatis, kemudian mendiagnosis poros propeller, mendiagnosis diferensial, dan mendiagnosis poros roda. Itu kemungkinan untuk di semester 5. Kemudian di semester 6 nanti kemungkinan kita akan melanjutkan KD mengenai mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional, kemudian mendiagnosis kerusakan pada sistem rem ABS, mendiagnosis kerusakan sistem suspensi, mendiagnosis kerusakan sistem kemudi, mendiagnosis kerusakan spuring dan balancing roda, juga mendiagnosis pelek dan mengevaluasi hasil perbaikan sasis dan pemindah tenaga. Nah, itu sebenarnya KD yang harus kalian selesaikan selama 1 tahun di kelas 12 ini. Tetapi kalau seandainya dari sekian KD itu tidak tersampaikan semuanya, mungkin Bapak akan pilih KD-KD yang penting atau yang esensial, yang bisa diberikan disesuaikan dengan jumlah jam atau jumlah pertemuan yang kita akan hadapi bersama. Karena untuk kelas 12 nanti di semester 6 itu kemungkinan kita belajar hanya sampai bulan Februari, karena Februari biasanya di bulan Maret itu kalian sudah menyiapkan untuk ujian sekolah. Kemudian di bulan April dan Mei biasanya kalian sudah persiapan untuk uji kompetensi. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran kelas 12 ini relatif sangat singkat. Yang utuhnya itu hanya di semester 5 saja. Kemudian di semester 6 itu sudah kalian diarahkan mungkin lebih kepada persiapan untuk ujian. Jadi sekali lagi Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai akhir, supaya cita-cita kalian untuk lulus dari sekolah ini bisa sesuai dengan harapan, dan kalian tidak kesulitan ketika nanti ada rapat kelulusan atau rapat kenaikan kelas. Tidak ada masalah baik dengan guru yang lain ataupun dengan Bapak pribadi. Kalau seandainya kontrak belajar tadi yang Bapak sampaikan sudah bisa kalian laksanakan, insya Allah minimal nilai kalian untuk mendapatkan nilai KKM itu sudah bisa kalian peroleh. Mungkin untuk pertemuan kali ini sebagai perkenalan tentang kegiatan PJJ yang akan dilaksanakan, juga beberapa mapel atau KD yang akan Bapak berikan di kelas 12 ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa melewati masa pandemi ini
dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera melaksanakan kegiatan tatap muka. Karena tatap muka ini kita akan menunggu dari gugus COVID wilayah kecamatan atau lingkup terkecilnya desa. Setelah mereka memperbolehkan, mungkin kita di bulan-bulan ke depan setelah beres PPKM atau pandemi ini segera bisa normal kembali, sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka. Karena kalau kelas 12 ini sangat dibutuhkan sekali kita tatap muka, apalagi di semester 6 kalian akan melaksanakan uji kompetensi atau uji kom ya, itu tentu harus melaksanakan praktek. Karena kalau hanya kita tatap muka, hanya kita daring, tentu tidak akan bisa maksimal dan kalian tentu tidak akan mempunyai keahlian yang benar-benar bisa diperlihatkan di dunia industri atau di dunia kerja. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.